Anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat serta salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bersama tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Yesus mewartakan kerajaan Allah yang berbeda dengan kerajaan duniawi. Kerajaan Allah adalah kerajaan damai, sejahtera, penuh kasih, keadilan, dan sukacita, karena Allah sendiri yang meraja dengan penuh kasih dan menyelamatkan. Baik, mari kita buka pelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Yesus Kristus Putramu adalah pemenuhan janjimu kepada kami, umat manusia. Semoga dalam pelajaran ini kami semakin mampu memahami akan perumpamaan sebagai salah satu cara Yesus mewartakan kerajaan Allah sendiri. O Roh Kudus, sucikanlah bibir dan lidahku dengan api ilahi, supaya aku suka berbicara mengenai Yesus. Santo Fransiskus Assisi, pelindung kongregasi SFD, doakanlah kami. Moder Constancia van der Linden, pendiri kongregasi SFD, doakanlah kami. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, kita lanjut dengan bersama-sama mendengarkan bacaan suci yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 23 sampai dengan 35. Kerajaan pengampunan. Apabila Allah memerintah, keadaannya akan seperti dalam perumpamaan berikut. Seorang raja mau menyelesaikan utang-utang hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan pemeriksaan, dihadapkan kepadanya seorang hamba yang berutang berjuta-juta dan tidak dapat melunasinya. Raja itu memerintahkan supaya hamba itu dijual bersama-sama dengan anak istrinya dan segala harta miliknya untuk membayar utangnya. Hamba itu sujud di depan raja dan memohon, "Tuan, sabarlah terhadap hamba. Hamba akan melunasi semua utang hamba." Raja itu merasa kasihan kepadanya sehingga ia menghapuskan semua utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia berjumpa dengan kawannya, seorang hamba juga, yang berutang kepadanya beberapa ribu. Ia menangkap kawannya itu, mencekiknya dan berkata, "Bayarlah semua utangmu." Lalu kawannya itu sujud di depannya sambil memohon, "Sabarlah, kawan, semuanya akan saya bayar." Tetapi hamba itu menolak. Sebaliknya ia memasukkan dia ke dalam penjara sampai ia membayar utangnya. Ketika hamba-hamba yang lain melihat apa yang sudah terjadi, mereka sedih dan melaporkan hal itu kepada raja. Maka raja itu memanggil hamba yang jahat itu dan berkata kepadanya, "Hamba yang jahat, seluruh utangmu sudah kuhapuskan hanya karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus menaruh kasihan kepada kawanmu, seperti aku pun sudah menaruh kasihan kepadamu?" Raja itu sangat marah. Hamba yang jahat itu dimasukkan ke dalam penjara sampai ia melunasi semua utangnya. Yesus mengakhiri cerita dengan kata-kata ini, "Begitu juga Bapa-Ku di surga akan memperlakukan kalian masing-masing, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan ikhlas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Anak-anak, kita menjawab beberapa pertanyaan sehubungan dengan isi bacaan Injil hari ini. Jelaskan arti kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan damai, sejahtera, penuh kasih, keadilan, dan sukacita. Dan Allah sendirilah yang merajai, penuh kasih sayang, kebaikan, dan berkehendak menyelamatkan semua orang. Pertanyaan yang kedua, jelaskan alasan Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah. Ya, supaya manusia dapat memahami arti kerajaan Allah yang sesungguhnya. Ya, sehingga apa yang menjadi inti pewartaan Yesus dapat diresapi dan dipahami oleh manusia. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan contoh perumpamaan Yesus dalam kitab suci tentang kerajaan Allah. Yang pertama, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yang kedua, perumpamaan tentang penabur benih. Yang ketiga, perumpamaan tentang biji sesawi dan lain-lain. Pertanyaan yang keempat, jelaskan maksud perumpamaan Yesus tentang pengampunan. Ya. Maksud Yesus tentang pengampunan adalah bahwa kita harus hidup dalam suasana penuh kasih, suasana damai, suasana sejahtera, dan penuh dengan suasana sukacita dan keadilan. Kita dengar peneguhan. Kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia adalah kerajaan duniawi yang mempunyai seorang raja, mempunyai wilayah tertentu, mempunyai prajurit, mempunyai pemerintahan, dan mempunyai rakyat. Yesus mewartakan kerajaan Allah yang berbeda dengan kerajaan duniawi. Kerajaan Allah bukan kerajaan politik, bukan kerajaan perang, dan sebagainya. Tetapi kerajaan Allah adalah kerajaan damai, sejahtera, penuh kasih, keadilan, dan sukacita. Allah sendiri yang merajai, penuh kasih sayang, penuh kebaikan, dan berkehendak menyelamatkan semua orang. Pewartaan Yesus Kristus yang sentral adalah kerajaan Allah. Yesus datang ke dunia untuk memaklumkan kerajaan Allah. Isi pewartaannya adalah pembebasan bagi orang tertindas, pembebasan bagi para tawanan, penglihatan bagi orang buta, dan perwujudan tahun rahmat Tuhan. Kerajaan Allah yang dimaksud oleh Yesus bukanlah kerajaan seperti yang dinanti-nantikan oleh kebanyakan bangsa Israel yang lebih bersifat politis dan nasionalistis. Sukar sekali bagi Yesus untuk menghilangkan anggapan-anggapan yang salah tentang kerajaan Allah. Apalagi konsep tentang kerajaan Allah itu sendiri memang agak sulit. Maka sedikit demi sedikit Yesus berusaha melukiskan arti dan maksud sebenarnya dari kerajaan Allah. Untuk mencapai tujuan itu, Yesus memakai cerita-cerita yang disebut perumpamaan. Dalam Injil terdapat sejumlah perumpamaan berupa cerita pendek yang dikisahkan oleh Yesus agar kabar gembira tentang kerajaan Allah
yang diwartakannya mudah meresap di dalam hati para muridnya. Melalui perumpamaan-perumpamaan, pemahaman yang sulit tentang kerajaan Allah akan menjadi lebih jelas. Baik, anak yang terkasih, mari kita tutup pelajaran kita pagi ini dengan bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang makasih, terima kasih atas penyertaan-Mu, campur tangan-Mu dalam seluruh pembelajaran kami pagi ini. Semoga apa yang telah kami pelajari bersama dapat kami mengerti, dapat kami pahami, terutama tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Semoga dengan sabda Yesus yang telah kami dengar pada hari ini, terutama tentang kerajaan pengampunan, dapat kami wujudkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Maria, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.